Om Swastiastu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. I Gede Agung Jaya Suryawan, SAG MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Di sini saya, Kade Ilsa Bonita, dengan NIM 2211011019 akan mempresentasikan usulan proposal yang berjudul Implementasi Dainika Upasana atau doa sehari-hari dalam pengembangan kecerdasan emosional siswa SMP Negeri 1 Busumbiu. Adapun latar belakang dari penelitian ini sebagai berikut. Pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, terutama dalam pengembangan kecerdasan emosional yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan akademik mereka. Dalam ajaran Hindu, praktik spiritual sehari-hari atau Dainika Upasana menjadi salah satu metode yang dapat diterapkan untuk membentuk keseimbangan emosional dan meningkatkan kualitas spiritual individu. Dainika Upasana meliputi berbagai aktivitas keagamaan seperti sembahyang, meditasi, membaca kitab suci, dan refleksi diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kedamaian batin serta kontrol diri dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dalam penelitian ini, praktik Dainika Upasana yang akan dikaji lebih spesifik adalah doa sehari-hari yang mencakup doa sebelum tidur, doa sesudah bangun, doa sebelum memulai aktivitas, dan doa sebelum belajar. Dalam konteks pendidikan nasional, pentingnya pendidikan karakter dan pembinaan emosional telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk membangun potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Regulasi ini menegaskan bahwa pendidikan agama memiliki porsi yang penting dalam membentuk karakter siswa, sehingga bukan hanya aspek akademik saja yang menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan, tetapi juga aspek spiritual dan emosional. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 Busumbiu, sebuah sekolah yang memiliki latar belakang budaya Hindu yang kuat, di mana mayoritas siswanya beragama Hindu. Dalam hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara informal terhadap beberapa siswa, menunjukkan adanya fenomena banyak dari siswa tersebut mengaku sudah lupa dengan urutan maupun isi dari doa-doa harian yang seharusnya menjadi bagian dari praktik spiritual pribadi, seperti doa sebelum tidur, sesudah bangun, sebelum belajar, maupun sebelum memulai aktivitas lainnya. Peneliti juga mewawancarai salah satu wali kelas 8 di SMP Negeri 1 Busumbiu, yaitu Ibu Kade Irma Widyadarini, SPD. Menjelaskan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya diri. Siswa seringkali masih ragu terhadap kemampuan diri sendiri, baik saat mengejarkan tugas, berbicara di depan kelas, maupun saat menghadapi tekanan akademik. Guru juga mengamati bahwa rasa percaya diri yang rendah ini terkadang membuat siswa menjadi pasif dalam pembelajaran dan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Selain itu, Bu Irma juga menyampaikan bahwa masih sering terjadi konflik kecil antar siswa, terutama dalam konteks kerja kelompok atau saat berinteraksi sosial di luar kelas. Meskipun konflik tersebut tidak bersifat serius, namun menunjukkan adanya ketidakmampuan sebagian siswa dalam memahami dan mengelola perasaan mereka sendiri maupun perasaan orang lain. Aditya dan Sutama 2023 dalam artikelnya yang termuat dalam jurnal yang berjudul Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual Terhadap Perilaku Pengamalan Ajaran Agama Hindu pada Peserta Didik menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kecerdasan emosional dan perilaku pengamalan ajaran agama Hindu. Siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih tekun dalam menjalankan ajaran agama Hindu, termasuk dalam melaksanakan praktik harian seperti sembahyang dan meditasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting dan layak untuk dilakukan karena menggabungkan aspek keagamaan dan kecerdasan emosional dalam konteks pendidikan formal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengintegrasikan praktik Dainika Upasana dalam berupa doa sehari-hari ke dalam sistem pendidikan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan emosional dan perkembangan karakter siswa. Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengapa penerapan doa sehari-hari dalam Dainika Upasana ini penting dilakukan di SMP Negeri 1 Busumbiu. Lalu yang kedua, bagaimana strategi implementasi doa sehari-hari dalam pengembangan kecerdasan emosional siswa SMP Negeri 1 Busumbiu. Dan yang ketiga adalah apa implikasi penerapan doa sehari-hari bagi kecerdasan emosional dalam kehidupan pendidikan siswa SMP Negeri 1 Busumbiu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk menganalisis implementasi doa sehari-hari dalam Dainika Upasana sebagai sarana pengembangan kecerdasan emosional siswa. Lalu yang kedua, tujuan khusus.
yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan doa sehari-hari dalam Danika Upasana di SMP Negeri 1 Busumbiu. Yang kedua, untuk mengetahui strategi implementasi doa sehari-hari membantu pengembangan kecerdasan emosional siswa SMP Negeri 1 Busumbiu. Dan yang terakhir, untuk mengetahui implikasi penerapan doa sehari-hari bagi kecerdasan emosional dalam kehidupan pendidikan siswa SMP Negeri 1 Busumbiu. Sekarang kita beralih ke manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk menambah kajian tentang hubungan antara praktik spiritual dan kecerdasan emosional, serta memperkaya penelitian tentang pendidikan karakter berbasis agama. Yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana penelitian ini akan bermanfaat bagi lembaga SMP Negeri 1 Busumbiu, bagi instansi, bagi program studi pendidikan agama Hindu, bagi mahasiswa staf Empu Kuturan, bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa, bagi peneliti, dan bagi peneliti lain. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 2, yaitu kajian pustaka, konsep, dan teori. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi yang pertama yaitu Maharani dan Ernawati tahun 2025 dalam artikelnya yang termuat dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Sosial Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Lumbis, volume 2 nomor 1. Lalu ada penelitian dari Ulfiza Rotul Afifah tahun 2023 yang dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Perkembangan Kognitif Siswa, studi kasus kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Lalu ada Aprianti tahun 2024 dalam artikelnya yang termuat dalam jurnal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran PBL untuk Meningkatkan Hasil Belajar Agama Hindu pada Materi Trisandya dan Danika Upasana, volume 2 nomor 10. Yang terakhir ada Dasa et al. Tahun 2025 dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Examining the Role of Daily Religious Practice on Subjective Well-being, Insight from an Indian District. Selanjutnya kita beralih ke konsep. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu ada implementasi, Danika Upasana, dan kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu implementasi. Implementasi merupakan proses vital yang menghubungkan teori dan praktik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif, termasuk pengembangan kecerdasan emosional siswa. Dalam penelitian ini, implementasi Danika Upasana di SMP Negeri 1 Busumbiu dipandang sebagai strategi pendidikan yang mampu memberikan dampak positif, berupa peningkatan keseimbangan emosional, pengelolaan stres, dan peningkatan fokus belajar siswa. Proses implementasi ini melibatkan kerjasama aktif antar sekolah, guru, siswa, dan keluarga agar praktik doa sehari-hari tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi budaya yang memperkuat karakter dan kesehatan emosional siswa. Selanjutnya adalah Danika Upasana. Danika Upasana bukan hanya praktik ibadah harian, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembinaan karakter dan kecerdasan emosional siswa. Dengan membiasakan siswa untuk berdoa secara rutin, mereka dilatih untuk merefleksikan diri, mengatur emosi, dan membangun ketenangan batin yang mendukung proses pembelajaran. Praktik ini sangat relevan diterapkan dalam pendidikan menengah, khususnya di SMP Negeri 1 Busumbiu, karena mampu menjawab kebutuhan spiritual dan emosional siswa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Yang terakhir adalah kecerdasan emosional, merupakan aspek penting dalam perkembangan remaja, terutama siswa SMP yang tengah berada dalam masa transisi emosional dan emosional. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, serta menjalin hubungan sosial yang sehat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis dan keberhasilan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. 5 aspek utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial saling berperan dalam membentuk kepribadian yang matang secara emosional. Dalam konteks pendidikan, upaya untuk mengembangkan kecerdasan emosional dapat dilakukan melalui pendekatan yang mendukung refleksi dan pengenalan diri. Salah satunya adalah melalui praktik Danika Upasana atau doa harian yang tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas spiritual, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran diri, menenangkan pikiran, dan membentuk respons emosional yang lebih sehat. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu teori fungsi agama yang dikemukakan oleh Durkheim tahun 1912, yang menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan individu-individu dalam suatu komunitas melalui sistem kepercayaan dan praktik bersama yang memberikan makna, norma, dan identitas kolektif. Teori fungsi agama
dari Durkheim ini sangat layak dijadikan kerangka untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni mengapa penerapan doa sehari-hari dalam Danika Upasana penting untuk dilakukan di SMP Negeri 1 Busungbiu. Melalui doa bersama, sekolah tidak hanya menjalankan kewajiban spiritual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi pendidikan karakter siswa. Yang kedua adalah teori kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Goleman tahun 1995. Dalam bukunya mengungkapkan, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, serta mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Sehingga, teori kecerdasan emosional dari Daniel Goleman ini sangat layak dijadikan landasan dalam menjawab rumusan masalah kedua yang menanyakan strategi implementasi doa sehari-hari dalam pengembangan kecerdasan emosional siswa. Teori ini memberikan kerangka yang jelas bahwa pembentukan kecerdasan emosional memerlukan latihan dan pembiasaan secara berkelanjutan, dan doa harian merupakan sarana konkret yang dapat mendukung proses tersebut secara efektif. Yang terakhir adalah teori psikologi humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers tahun 1961. Sebagai tokoh utama psikologi humanistik menyatakan bahwa psikologi humanistik menempatkan individu sebagai pusat pengalaman atau pengamalan yang unik dan menekankan dorongan intrinsik manusia untuk aktualisasi diri, yaitu proses mencapai potensi terbaiknya secara menyeluruh. Sehingga, teori psikologi humanistik ini layak sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah ketiga tentang implikasi penerapan doa sehari-hari bagi kecerdasan emosional. Nah, teori ini memberikan pemahaman bahwa perkembangan psikologis yang sehat tidak hanya terkait dengan aspek kognitif, tetapi juga melibatkan dimensi emosional dan spiritual. Adapun model penelitian dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah hubungan antara praktik Danika Upasana dengan pengembangan kecerdasan emosional siswa di SMP Negeri 1 Busungbiu. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa banyak siswa yang mulai melupakan pentingnya doa harian dalam kehidupan sehari-hari. Danika Upasana apabila dilakukan secara konsisten diyakini mampu membentuk ketenangan batin, sikap positif, dan ketahanan emosional yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan Danika Upasana sebagai variabel penting yang dihubungkan dengan kecerdasan emosional siswa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan menjadi 3 fokus utama, yaitu yang pertama, mengapa penerapan doa sehari-hari dalam Danika Upasana ini penting dilakukan di SMP Negeri 1 Busungbiu. Lalu yang kedua, bagaimana strategi implementasi doa sehari-hari dalam pengembangan kecerdasan emosional siswa SMP Negeri 1 Busungbiu. Dan yang terakhir, apa implikasi penerapan doa sehari-hari bagi kecerdasan emosional dalam kehidupan pendidikan siswa SMP Negeri 1 Busungbiu. Nah, untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, di sini peneliti menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama teori fungsi agama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, lalu teori kecerdasan emosional untuk menjawab rumusan masalah atau permasalahan nomor 2, dan teori psikologi humanistik untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Sehingga dari hal tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan praktik Danika Upasana berupa doa sehari-hari ke dalam sistem pendidikan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan emosional dan perkembangan karakter siswa. Lalu, selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak tahap penyusunan proposal hingga tahap akhir publikasi hasil penelitian. Lalu, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lalu, objek dalam penelitian ini adalah implementasi doa sehari-hari atau Danika Upasana dan hubungannya dengan pengembangan kecerdasan emosional siswa di SMP Negeri 1 Busungbiu. Sedangkan subjek yang dipilih adalah yang pertama siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Busungbiu, guru pendidikan agama Hindu, kepala sekolah, dan wali kelas. Selanjutnya adalah teknik penentuan informan. Peneliti menggunakan purposive sampling atau memilih informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan tersebut meliputi yang pertama siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Busungbiu, dan yang kedua adalah guru agama Hindu, yang ketiga adalah wali kelas 8 SMP Negeri 1 Busungbiu, serta kepala sekolah SMP Negeri 1 Busungbiu. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 teknik utama. Yang pertama adalah observasi non-partisipatif,
Lalu yang kedua, wawancara terstruktur. Yang ketiga, dokumentasi. Dan keempat adalah studi kepustakaan. Lalu yang terakhir adalah metode analisis data. Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Marx dan Habermas yang dikutip oleh Sugiono tahun 2017. Model ini meliputi yang pertama yaitu reduksi data, lalu yang kedua penyajian data, dan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sekian presentasi dari usulan proposal yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon untuk bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.